Di record, Kak. Oke. Selamat sore semua. Jadi hari ini ada spamen buat AM. Mungkin mau info aja dulu, gue sempat ngasih buat AM setahun yang lalu, dan gue ada link asis gue. Isinya latihan soal, dan ada beberapa recording asis gue. Jadi kalau kalian mau lihat, itu bisa cari di ini. bit.ly/matea. Sekarang gue udah nggak ngasih lagi, jadi harusnya aman-aman aja kalau gue share link ini. Jadi kalau nyari bahan tambahan boleh cari di sini aja. Ini juga ada satu file namanya UAS compile. Itu isinya soal UAS AM banyak banget, jadi boleh di-share aja. Oke, jadi gue udah masukin soal untuk setiap topik UAS. Pertama kita mulai dari decision and relevant information aja ya. Ini soalnya tentang special order. So, the Gold Plus company manufactures medals for winners of athletic events and other contests. Its manufacturing plant has the capacity to produce 11,000 medals each month. Then current production and sales are 10,000 medals per month. The company normally charges $150 per medal. Nah, info ini kita bisa rangkum di sini. Kapasitas company-nya itu 11,000 medals. Lalu setiap bulan mereka bisa jual 10.000 dan harga jualnya itu $150. Mereka juga ngejelasin nih variable cost dan fixed cost untuk manufakturnya berapa. Ini udah di sini. Nah, Gold Plus has just received a special one-time only order for 1,000 medals at $100 per medal. Nah, jadi si Gold Plus ini, perusahaan kita, tiba-tiba dapat tawaran khusus. Jadi mereka tuh mau beli 1.000 medals, tapi harganya di $100 aja. Jadi ini maksud dari special order. Lu bisa mikir kayak ini tuh kayak harga grosir gitu loh. Kalau lu beli banyak atau lu ada syarat khusus, lu bisa dapat harga lebih murah gitu, meminta harga yang lebih murah. Accepting the special order would not affect the company's regular business. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah kalau mereka terima order ini, mereka tuh masih bisa jual 10.000 medals gitu. Terus Gold Plus makes medals for its existing customers in batches of 50 medals. The special order requires Gold Plus to make the medals in 25 batches of 40 medals. Ini udah diisi 25 medals, each 40 medals. 25 batches, each 40 medals. Nah, pertanyaan pertama adalah, should Gold Plus accept this special order? Nah, karena ini kan tadi dikasih tahu bahwa accepting the special order would not affect the company's regular business. Jadi, even if mereka terima tawaran ini, mereka masih bisa jual 10.000. Jadi, we don't have to think about this. Instead, kita tinggal mikirin, will this special order bring a profit for us or not, gitu. So, in order to count it, biasalah revenue kurang cost biar kita bisa hitung operating income. Nah, revenue-nya ini, mereka kan minta beli 1.000 medal di harga 100.000. Jadi kita kali aja, sehingga kita dapat revenue sebesar 100.000. Tadi gue salah sebutin di sini, tapi pokoknya ini nih revenue-nya. Habis itu untuk cost-nya, manufacturing cost kan itu selalu direct material, tambah direct manufacturing labor, ditambah variable cost. Nah, ini tuh 1.000 medals dikali, ini kan variable cost that varies with number of units produced kan. Harga ini tuh untuk 10.000 medals. Jadi kita harus cari satunya berapa. Soalnya kalau info ini tuh buat current activity level di sini nih. Tulisannya current activity level which is 10,000 medals. Sedangkan kita kan cuma produksi 1.000 medals. Jadi kita harus cari nih variable cost-nya satunya berapa. Itu tinggal lu bagi variable cost-nya dibagi total medals yang sekarang. Nanti dapat per produk segini. Terus lu kali aja sama 1.000. Dikali 1.000. Dikali 1.000. Dikali 1.000 gitu. Terus nanti kenapa ini fixed manufacturing cost kita nggak masukin ke sini? Nah, ini kan dikasih tahu bahwa if we
accept the special order, masih aja penjualan seperti biasanya. Jadi kita bisa anggap fixed manufacturing cost tuh udah masuk ke biaya yang current production sales aja. Makanya di sini kita nggak perlu perhitungkan. Terus ya udah, dapat deh revenue kurang cost, hanya dapat 15.000. Oh, ternyata kalau kita terima special order ini, kita bisa dapat increase of operating income sebesar 15.000. Positif dong operating income-nya, jadi kita accept. Terus yang kedua, suppose the plant capacity were only 10,500 metals instead of 11,000 each month. The special order must either be taken in full or be rejected completely. Should Gold Plus accept the special order? Nah, ini bedanya sama question yang pertama. Tadi kan dikasih tahu kalau the circumstances for question 1 itu kapasitas kita 11.000. Sedangkan untuk question 2 ini, circumstance-nya adalah kapasitasnya cuma jadi 10.500. Gitu. Kalau kita mau ambil special order-nya, biasanya kan kita jual 10.000 nih ya. Kalau di question pertama nih, kita kan kapasitas 11.000, terus ada special order sebesar 1.000. Ini kan special order 1.000 ya. Kalau kita terima special order, kita tuh masih bisa, masih ada access capacity gitu loh. Pas nih, access capacity-nya pas. Jadi kayak nggak rugi gitu loh. Kita emang masih bisa produce 1,000 more. Sedangkan kalau untuk question yang kedua ini, dia tuh mikirnya kayak, oh sekarang kita kapasitasnya 10.500, tapi kita ada customer yang udah mau beli sebanyak 10.000. Tapi dengan special order ini ada tambahan 1.000. Nah ini kan 11.000 ya, berarti mereka harus sacrifice sebagian dari yang sini. Yang tadinya mereka jual ke 10.000 customer, mereka cuma bisa jual ke 9.500 customer karena mereka harus muatin kapasitasnya untuk jual yang 1.000 special order ini gitu. Maksud dari pertanyaan yang kedua. Oleh karena itu, kita tinggal bandingin aja apakah lebih worth it mereka jual ke, kalau nggak nerima berarti mereka jual ke 10,000 current customers, atau mereka nerima dengan kondisi 9.500 current customers tambah 1.000 special order. Tinggal ini aja deh, revenue-nya 1.000 dikali 150 kalau buat yang 10.000 current customers. Terus kayak tadi sih, kalian tinggal cari DM untuk 10.000 medal berapa, DML untuk 10.000 medals berapa. Terus yang ini, revenue-nya 9.500 dikali harga yang 150, ditambah 1.000 dari yang special order ini. Gitu. DM-nya sama. Kalau ini kan lu produksinya 10.500 ya, jadi tinggal diatur di situ. Fixed cost sama fixed manufacturing cost di dua-duanya sama, kan fixed cost ya. Terus nanti revenue lu kurangin sama cost-nya, dapat deh segini. Oh ternyata kalau lu nggak nerima offernya, lu bisa dapat operating income sebesar 100.000. Tapi kalau lu terima special order-nya, ternyata operating income-nya tuh cuma 81.250. Ya Allah. Nah, operating income-nya lebih kecil dong kalau lu terima special order-nya. It's not gonna be worth it for your company. Jadi kita nggak accept untuk special order-nya kalau kondisinya kita cuma bisa, kalau plan capacity kita cuma 10.500. Nah, pertanyaan ketiga, as in requirement 1, assume that monthly capacity is 11,000 metals. Gold Plus is concerned that if it accepts the special order, its existing customers will immediately demand a price discount of 10,000
$10 in the month which the special order is filed. They would argue blah blah blah. Tapi pokoknya intinya kalau mereka terima special order ini, harga yang awalnya 150, customer yang mereka nggak mau harga 150, mereka maunya diskon $10. Jadi dari 150 jadi 140. So the current customers only want to pay this much. Nah, jadi kita harus lihat with these conditions, tetap worth it nggak kita terima order ini. Ini sama kayak yang di atas sih sebenarnya perhitungannya. Yang bedanya cuma di revenue. Karena ini berarti 1.000 medals dikali 100, kan ini untuk special order. Terus sisanya 10.000 dikali 140, bukan 150 lagi. Remember ini kapasitasnya udah 11.000 ya. Mereka kan bilang assume that the monthly capacity is 11.000 medals. Jadi di kasus ini nggak ada lagi yang di atas dibagi 9.000 sama 1.000 itu. Yang ini kapasitasnya kan cukup ya. Mereka bisa serve their 10,000 current customers. Sama bisa serve yang special ordernya juga. Kapasitasnya masih cukup gitu, 11.000. Soalnya 11.000. Terus pas dicari ternyata operating income-nya itu lebih gede kalau kita nggak terima special order-nya. Jadi kita jangan accept order-nya gitu. Inti dari special order itu selalu bandingin operating income aja sih. Jadi kalian harus teliti di circumstance yang dikasih, seperti plan capacity sama harga-harga. Terus harus perhatiin ngitung variable cost-nya aja. Soalnya kan kadang ada yang ini ya, kuantitasnya berubah-berubah, sehingga variable cost juga bisa berubah gitu. Oke, itu untuk decision and relevant info, question pertama. Terus yang kedua itu masih decision and relevant info. Kalau kalian ingat di AM tuh decision and relevant info, kalau yang week pertama itu emang lebih ke relevant info ya. Kayak special order atau make or buy gitu. Yang kedua, ini salah satunya adalah keep or drop. Mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, Rumah Pelayanan is a non-profit organization devoted to providing essential services to seniors who live in their own homes within the Jabodetabek area. 3 services are provided for seniors: home nursing, meals on wheels, dan housekeeping. Data on revenue and expenses for the past year follow. Jadi ini udah dipindahin ke sini. Dijelasin revenue-nya. Bentar, sorry. Revenue-nya berapa, variable expenses berapa, fixed expense berapa, dan operating income. The head administrator of Rumah Pelayanan, Mayang, is concerned about the organization's finances and considers the net operating income of 5,000 last year to be razor thin. Blah, 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 blah. She feels that the organization should be building its financial reserves at a more rapid rate. After seeing the report, Mayang asked for more information about the financial advisability of perhaps discontinuing the housekeeping program. Jadi, mereka tuh bikin, menurut Mayang, bisnis rumah pelayanan ini profitnya dikit banget. Jadi dia mikir apakah kita menghentikan program housekeeping, apakah itu lebih baik gitu. Terus dikasih information lain, the depreciation in housekeeping is for a small van that is used to carry the housekeepers and their equipment from jobs to jobs. If the program were discontinued, the van would be donated to a charitable organization. Nah, terus, none of the general administrative overhead would be avoided if housekeeping were dropped, but the liability insurance and salary of the program administrators would be avoided. Ini bagian pentingnya nih. Which fixed expenses would be affected in this decision? Nah, fixed expensesnya ini kan ada beberapa ya. Ada depreciation, liability, program administrator salary, sama general administrator overhead.
Tadi kan dijelasin, the depreciation and housekeeping is for a small van that is used to carry the housekeepers and their job. If the program were discontinued, the van would be donated to an organization, a charitable organization. Berarti, kalau housekeeping diberhentikan, van-nya itu didonasi. Kalau van didonasi, berarti depreciation-nya juga hilang dong. Kita udah nggak perlu take into account depreciation, soalnya van-nya udah nggak ada. Jadi, for fixed expense depreciation, ini bakal hilang. In this case, depreciation is directly related to all equipment required to exercise the program. So, when the program is dropped, the company will no longer pay for depreciation. Soalnya, equipment-nya udah didonasi gitu. Terus, yang kedua, none of the general administrative overhead would be avoided if housekeeping program were dropped. Jadi kalau housekeeping program diberhentikan, general administrative overhead bakal tetap ada gitu. Jadi di sini kan kita udah tahu tadi depreciation hilang ya. General administrative overhead ini bakal tetap ada even if we take down housekeeping. Ini dikatakan tetap ada gitu. Jadi ini nggak efek ya. The decision doesn't affect the general administrative overhead because it will still be there. Terus, but the liability insurance and the salary of the program administrator would be avoided. Nah, berarti ngaruh dong di sini. Kalau mereka menghentikan housekeeping, mereka nggak harus bayar lagi nih buat liability insurance sama program administrator. Jadi ini nih yang terpengaruhi. Ketiga ini yang terpengaruhi. Mereka udah nggak harus bayar depreciation karena van-nya udah didonasi. Terus liability insurance sama salaries mereka nggak harus bayar lagi karena dikatakan di sini kalau programnya dihentikan emang ini bisa di-avoid gitu. Terus kalau question kedua, what is the impact of the net operating income of discontinuing housekeeping program? Nah, tadi kan kita udah tahu ya, apa aja fixed expense yang bakal impacted kalau kita drop housekeeping. Di question 2, ini kita disuruh melakukan perhitungannya gitu. Nah, kita akan bandingkan net operating income kalau kita tetap ada housekeeping, berarti ini semuanya. Dan kalau kita drop housekeeping, berarti cuma 2 ini ditambah fixed expense yang tidak terpengaruhi gitu. Jadi, ini kan current total ya. Current total tuh maksudnya kalau kita nggak drop housekeeping, kita dapatnya revenue segini, variable expense segini, biaya yang keluar segini gitu. Jadi, impact on net operating income itu kita dapat operating income sebesar 5.000. Tapi kalau kita drop housekeeping, revenue-nya tuh cuma ini dong, cuma dari home nursing sama Meal on Wheels. Jadi, ini tuh bisa lu tambahin revenue home nursing sama Meal on Wheels, atau lu kurangin current total, dikurangin yang housekeeping gitu. Sama aja. Pokoknya di sini lu cari revenue tanpa housekeeping gitu. Terus variable expense, kan you're not producing anything in housekeeping anymore. Jadi ini variable expense lu kurangin juga sama yang housekeeping. Terus fixed expense. Nah, ini nih yang rada ribet. Depreciation, tadi kan kita dibilang kalau housekeeping drop, depreciation hilang juga. Jadi we can mengurangi biaya depreciation dari sini. Kan ini totalnya 72 dikurang 23. Sehingga biaya yang keluar buat depreciation sekarang cuma 49.000. Terus program administrator salaries, tadi kan juga dibilang ini kita nggak perlu bayar lagi kalau housekeeping-nya di drop. Ini dua ya, liability insurance sama program administrator. Kita udah nggak harus bayar lagi kalau housekeeping-nya di drop. Jadi 42 dikurang 15.000 sama yang bawahnya 117.000 dikurang 39.000. And lastly, general administrative overhead. Ini kan nggak ada perubahan ya tadi katanya. Ini apa? Nah, ini kan nggak ada perubahan tadi, jadi ini tetap dimasukkan.
Terus kita bisa ini deh, langsung kurangin. Terus ternyata kalau kita drop housekeeping, net income kita malah negatif 18.000. Net income kita kalau kita tetap mempertahankan housekeeping 5.000. Ini ada difference 23.000. So the net income will decrease by 23,000 due to the dropping of housekeeping program. Gitu. Should the housekeeping program be discontinued? Explain. Nah, kan kita udah hitung ya tadi. Oh, ternyata kalau kita drop housekeeping, dia net income malah turun sebesar 23.000. Kalau net income turun ya nggak bagus dong, nggak worth it kita drop ini. Mending kita pertahankan biar kita bisa dapat net operating income sebesar 5.000. Jadi jawabannya adalah jangan kita drop gitu. Itu untuk decision and relevant info question 2. Next kita masuk ke pricing decision and cost management. Gitu ya. Wells makes ice cream bars for vending machines. The ice cream bars are sold to vendors in cases of 30 bars. Although Wells makes a variety of ice cream flavors, the cost differences are insignificant, and the cases all sell for the same price. Wells has spent 15 juta as its capital expenditures, and by 2022, Wells expects to produce and sell 386,000 cases of ice cream bars. Expected costs adalah sebagai berikut. Assumes that Wells prices the case of ice cream at full cost plus a markup to generate profit equal to the target return on capital expenditure. Okay. Pertama, what is the target operating income if Wells requires a 16% return on its capex investment? Berarti ini kan tadi dibilang Wells requires a 16% return on its capex investment ya. Capex investmentnya kan udah dikasih tahu ya, 15 juta as its capex. Terus dia mau return 16%. Kita tinggal cari aja 16% dari 15 juta berapa. Terus kita dapat, oh target operating income-nya tuh 2.400.000. Itu untuk satu. How much is the full cost per case of ice cream? Nah, next kita disuruh cari harga per case. Kan tadi kita dikasih tahu informasi ini ya. Variable cost, fixed production cost, gitu-gitu. Kalau variable cost kan dia udah dikasih tahu per case ya. Per case $6, per case $1.80. Kalau untuk yang fix, ini kan masih totalnya. Ini nanti kita tinggal bagi aja tentang sama jumlah case yang ada. Oke. Dia mulai dari variable cost dulu. Ini kan dikasih tahu ada $6 for production sama 1,8 buat sales. Jadi variable cost per case $7.80. Terus untuk yang fixed cost ditambahin semua, dapat total fixed cost ke segini. Fixed cost segini itu untuk produksi 386.000 cases of ice cream. Jadi ini tinggal dibagi sama 3.000, yang ini tinggal dibagi sama 386.000. Terus dapat deh full cost-nya tinggal yang variable cost ditambah fixed cost. Dapat full cost per case itu $10.65 gitu. Terus what is the selling price Wells needs to change to earn the target operating income? Kan kita udah tahu ya target operating income dari question 1 itu sebesar 2.400.000. Nah, ini tinggal tambahin sama cost-cost yang kita keluarin.
Kan kita jual, kita udah tahu variable cost per case berapa, dan kita mau jual segini nih. Yang kita mau cari tahu tuh selling price-nya berapa, biar kita bisa capai operating income. Operating income itu kan revenue kurang cost ya. Ini kita balik aja. Kalau kita mau cari selling price, ini kan, revenue kan itu sell price kali quantity yang terjual ya. Di sini kita mau cari sell price. Jadi ref dibagi quantity. Sedangkan revenue itu sama dengan OI kurang cost. Jadi itu maksud dari perhitungan yang ini. Dari operating cost, kita kurangin semua, operating income, kita kurangin sama semua cost, variable cost sama fixed income. Fixed cost, sorry. Terus kita dapat revenue segini. Terus kita tinggal bagi deh sama jumlah yang kita jual quantity, which is yang angka 386.000. Sehingga kita dapat bahwa selling price yang harus kita tetapkan biar bisa dapat operating income segini adalah $22,87 per case gitu. Terus assume that Wells prices the cases based on a target pricing approach. Pertama, Wells believes that it can successfully sell the product for $15 per case. The company's target operating income is 33% of revenue. Calculate the target full cost under this approach. Does the current expected cost estimate meet Wells targeted full cost? Nah, di sini info yang dikasih adalah, pindahin dulu deh. Dia mau sell dengan harga $15 dan target OI 33% dari revenue. Bentar. Oke. Bentar ya guys, gue rada lupa lagi soal ini. Nah, pertama kita harus cari dulu dong sebenarnya target operating income itu berapa. Jadi ya udah, kan revenue-nya kita udah tahu kan, revenue is price times quantity. Ini di sini dikasih tahu bahwa mereka mau jual $15. Jadi ini $15 dikali sama quantity kita yang 386.000 ini. Gitu. Revenue segitu. Terus operating income-nya 33% dari itu. Ini kali ini. Terus ini kan kita disuruh, does the current expected cost estimate meet Wells targeted full cost? Kita cari dulu nih. Kalau berdasarkan ini, berarti cost-nya berapa targetnya? Tinggal kita kurangin dong, revenue kurang operating income. Soalnya kan OI equal rev kurang cost ya. Jadi kalau kita mau cari cost tuh revenue kurang income, kurang operating income, dapat segini. Sedangkan total expected cost, ini kita ambil dari ini, yang kita udah hitung di soal sebelumnya. Nah, kan kita targetnya tuh mau ini ya, kita targetnya mau dapat operating income ini, dan cara untuk mendapatkan ini adalah kita mengeluarkan cost sebesar 3 juta ini doang. Tapi ternyata kalau kita hitung, kalau kita lihat aslinya,
kita expect untuk cost yang keluar tuh sebenarnya sebesar 4 juta. Berarti kalau scenario-nya kayak gini, kalau dia mau pasang harga $15, dia nggak bakal nyampe targeted full cost-nya. Karena aslinya dia akan keluar lebih gede daripada itu. Targetnya dia segini ya. Tapi ternyata yang keluar tuh aslinya segini. Jadi jadi yang dia ekspektasikan itu lebih tinggi daripada jadi yang aslinya keluar tuh lebih tinggi daripada yang dia targetkan gitu. Terus yang kedua, the CEO of Wells has a plan to reduce all fixed costs by 19% and variable production costs by 0.4 per case. Does the cost reduction strategy enable Wells to meet its target for 2022? Ini 2022 ya harusnya. Ini kita pindahkan aja infonya. Reduce all fixed cost by 19% sama variable cost decrease by 0.4. Ini fixed cost 1000. Ini tuh ambil dari ini nih. Karena kita udah hitung total fixed cost tadi berapa. Berarti old-nya segini. Dan katanya yang ubah cuman variable production cost. Variable production cost itu yang $6 ini. Berarti ini ya yang berubah. Ini dia turun 19%. Jadi tinggal cari kalau ini kurang 19% jadi berapa. Dan ini kurang 40 sen. Barunya segini dong. Terus ini difference-nya dikurangin aja. Nah, tadinya kan karena cost-nya berkurang segini, kita tinggal keluarin aja dari expected cost sebelumnya. Jadi kan kita expect keluarnya segini ya, 4,110800. Ini kita dapat dari yang ini. Case dikali full cost per case. Nah, kalau dengan kondisi ini ada berkurang di fixed cost, terus ada yang berkurang di variable production cost, sehingga cost yang keluar sekarang itu hanya 3,7 juta. Nah, kalau dengan scenario ini, kalau kita bandingin sama target cost-nya, ternyata cost kita tuh lebih rendah daripada target cost-nya. The lesser the cost lebih bagus dong. Jadi dengan strategi ini, Wells bisa nih mencapai target cost-nya. Dan nanti bisa mencapai target dia yang ini nih, yang mau operating income segini. Soalnya akhirnya cost kita bisa lebih rendah daripada target cost untuk mencapai operating income ini, gitu caranya. Gitu untuk pricing decision. Terus next kita masuk ke transfer pricing. Bentar guys. Nah, kalau transfer pricing, dia tuh ada 3 jenis ya. Ada market based, cost based, sama hybrid. Biasanya ini pasti dikasih tahu di soalnya. Company-nya mau pakai metode yang mana. Jadi kita langsung ke soalnya aja biar bisa lihat langsung gitu. Brampton Corp manufactures high-end bicycles. It has 2 divisions, part division and assembly division. To guarantee maximum autonomy, each division may enter the transactions with outsiders or insiders as it sees fits. Jadi maksud soal ini, kan ada dua ada 2 division, ada parts sama assembly. Mereka itu bisa beli dari supplier luar with outsiders, atau mereka bisa buy from each other. That's what companies like to do. Sometimes ada beberapa kayak pokoknya that's what companies like to do there. I don't believe it, maaf guys. Terus bicycle parts manufactured by part divisions are common parts that can be found easily in the market. Part divisions operated at full capacity of 10,000 parts. They can sell all parts they produce in the market. Assembly division produced and sold 12,000 bikes. In 2021, assembly requires 12,000 parts
and outside vendors has agreed to offer them $44 per part. Mr. Josh Martin, a manager of assembly division, approaches the manager of part division to search for the possibility of purchasing 10,000 parts internally with lower price. Dengan info segini. Jadi, manager dari part division, dia tuh pengen beli dari assembly. Oh, sorry. Manager assembly division, itu dia mau beli dari part division. Karena mereka tuh sekarang beli dari vendor luar dengan harga $44. Terus dia mikir, mungkin kalau beli dari part division bisa dapat harga lebih murah gitu. Jadi gitu. Determine the minimum and maximum transfer price for 10,000 parts. Itu kayak soal UAS deh guys, kalau ada persentasenya gini. Determine the minimum and maximum transfer price for 10,000 parts. Oke deh. Nah, kalau minimum transfer price, ini berarti kita cari minimum transfer price untuk yang mau jual ya. Kan kalau yang mau jual, berarti dia harus take into account biaya yang keluar, terus harga kalau dia jual ke orang lain gitu. Jadi kayak semakin tinggi semakin bagus gitu. Mereka nggak ada maksimum. Ngapain penjual ada maksimum? Kalau mereka bisa jual lebih tinggi, ya lebih bagus dong. Jadi kalau minimum transfer price itu pasti untuk pihak yang menjual. Nah, yang menjual kan ini part division ya. Di sini dikasih tahu bahwa part division operates at full capacity of 10,000 parts. They can sell all parts in the market. Jadi 10.000 mereka bisa jual semuanya dengan harga $46. Nah, jadi perhitungannya adalah mereka selling price to external party 46. Terus dikurangin sama biaya mereka produksi. Ini kita ambil dari informasi ini aja, DM tambah DL tambah manufacturing cost lainnya. Jadi biaya buat produksi mereka 35,5. Terus ini kita dapat contribution margin. Kenapa kita hitung ini? Jadi maksudnya, jadi kalau mereka jual keluar, mereka jual dengan harga ini, dengan cost ini, mereka tuh bisa dapat profit $10,5. Jadi kalau mereka mau jual ke assembly division, mereka itu nggak mau meng-sacrifice profit $10,5 ini. Jadi minimum transfer price-nya tuh harus di atas. Harus memperhitungkan ini nih, opportunity cost ini. The part division is operating at capacity, so transferring products internally will cause an opportunity cost. Kan tadi assembly division mereka minta 10.000 ya, 10.000, dan part division itu emang cuma jual 10.000 gitu. Makanya mereka harus memperhitungkan opportunity cost ini. Misalnya part division itu ngejual 20.000 gitu. Berarti kan ada 10.000 yang mereka bisa jual ke market, dan emang ada sisa 10.000 yang mereka bisa jual ke assembly division. Jadi kita nggak harus ngitungin opportunity cost ini. Tapi karena mereka ada potential customers lainnya, mereka harus memperhitungkan ini gitu. Jadi minimum transfer price-nya, mereka tuh pasti maunya biaya yang mereka keluarkan ditambah difference ini, opportunity cost ini, contribution margin. Sehingga nanti dapat $46. Ini tuh kebulut ya guys, BTW. Ini bisa aja 10,5 sebenarnya. Terus nanti jadi 46,5. Tapi ini udah bulas-bulas aja dah. Tapi di 40. Gitu. Terus kalau untuk maximum transfer price, ini berarti dari sisi pembeli. Pembeli as in assembly division. Kalau mereka perbandingannya itu cuman
harga dengan supplier luar. Jadi kan mereka tuh alasan pertama mereka mau beli dari part division itu kan karena mereka pengen cari harga yang lebih murah dari supplier luar kan. Jadi maximum transfer price yang mereka mau tuh 44. Mereka maunya yang segini mentok atau di bawahnya gitu. Kalau harganya di atas 44, ngapain mereka beli dari part division? Mending mereka beli dari outside supplier mereka sekarang gitu. Jadi udah dapet deh minimum transfer price-nya 46, maximum transfer price-nya 44. Terus ditanya, referring to requirement 1, does internal transfer take place? Explain. Nah, will it take place? Part division, mereka minimal maunya $46. Sedangkan kalau untuk assembly division, mereka cuma mau beli kalau harganya 44 atau di bawahnya. Nggak ada dong harga tengah yang mereka bisa temukan, karena part division maunya harga lebih mahal, assembly division maunya harga lebih murah gitu. Nggak ada angka di sini gitu. Misalnya si assembly division masih, misalnya maximum transfer price assembly division itu 48 gitu. Ini masih bisa beli, mereka masih bisa nemu titik tengah gitu. Tapi kalau ini kan udah 44, dia maunya harga beli 44, tapi dia maunya jual 46 gitu minimal. Yang mereka nggak dapat agreement gitu. Jadi ini internal transfer will not take place. Terus 3, the CEO of Brompton recommends the following transfer pricing scheme. Nah, ini akhirnya CEO-nya yang campur tangan. Kadang emang CEO mereka bakal campur tangan kalau dia mau divisinya emang buy from each other aja. Sometimes it does improve efficiency or improve like gitu. Yang pertama adalah market base, di mana 95% of market price of the buying division. Jadi buying division itu yang assembly ya. Dia market price-nya kan dibilang ya, kalau mereka beli dari outside vendor, mereka dapat harga 44. Berarti di marketnya harganya 44 dong. Kalau si CEO-nya dia bilang harganya ambil 95% dari ini dah. Jadi kalian tinggal 95% dikali market price of ini assembly division kalau dia beli dari luar. Nanti dapat 41,80. Terus ada juga ditanya cost base full cost. Kalau ini kalian tinggal ambil berdasarkan cost dari yang penjualnya. So, kalau ini kan si part division ya. Part division dia cost untuk produksinya tuh 35,5. Jadi dia minta harga jualnya di 35,5. Ini kalau berdasarkan cost base full cost. Oh sorry, ini juga ditanyain evaluate the possibility of internal transfer for all transfer pricing schemes and give explanation. Kalau yang market base, ini kan tadi berarti si assembly dia mintanya $41,80. Tapi kan minimum transfer price yang part division mau tuh 46 ya. Jadi ini pasti part division nggak mau, soalnya ini nggak nyampe minimum transfer price mereka. Sama with full cost, ini nggak nyampe juga di minimum transfer price part division si penjual, jadi mereka nggak mau. Terus negotiated price, whatever price they can agree on. Kalau ini kita nggak harus hitung, soalnya kan kita nggak dikasih informasi lebih lanjut ya, sebenarnya negosiasinya gimana. Tapi kita bisa assume, karena whatever price they agree on, berarti mereka akan mendiskusikan harga yang cocok buat keduanya. Jadi kita bisa assume internal transfer may take place if because both divisions have agreed on prices gitu. Terus dual pricing, the buyer will get 90% of market price, the seller will get 150% full cost. Nah, kalau ini sistemnya tuh kenapa bisa ada dua harga beda gini? Soalnya kayak company-nya subsidiin gitu loh. Makanya bisa ada dua harga gitu. Jadi kalau untuk buyer, untuk assembly division-nya, nanti mereka dapat 90% of market price, which is
90% kali 44 ini. Jadi nanti assembly division beli dengan harga 39,60, sedangkan yang part division nanti mereka dapat 150% dari full cost. Full cost kan tadi yang 35,5 ini ya. Nah, ini mencapai dong. Kalau untuk assembly division mereka kan mau beli kalau harganya di bawah $44 ya. Dan untuk si part division mereka mau jual kalau harganya di atas 46. Jadi di situasi ini tuh pasti mereka akan setuju nih pakai ini gitu. Itu deh. Itu untuk transfer pricing. Next, masuk ke performance evaluation. Kalau performance evaluation ini tuh, kalian yang penting hafalin rumus aja sih guys. Karena kalau di ulangannya juga nggak mungkin yang seribet-ribet itu. Benar-benar hafalin rumus aja yang ROI, DuPont, sama arti-artinya paling kayak, oh kalau return on investment itu artinya ini, the bigger the better gitu. Residual income itu apa? Terus kayak, gitu, yang penting kalian hafalin rumusnya sama maksud dari perhitungannya tuh apa. Kayak WACC tuh sebenarnya apa, dipakai buat apa, kayak gitu. Kadang ditanyain juga. Jadi ini NCT Company operates two divisions, Safa and Flower. Each division sells different products. Sama informasinya sebagai berikut. Calculate ROI for each division using operating income as measure of income and total asset of measure of investment. Nah, ROI itu kan income versus investment ya. Di sini udah dikasih tahu bahwa kita disuruh pakai operating income sebagai measure of income sama total asset as measure of investment. Jadi kita tinggal operating income dibagi investmentnya. Divisi Safa tuh berarti ini 247 dibagi ini total asset 33.000. Nanti dapat deh segini. Terus disuruh hitung RI using operating income as a measure of income and total asset less current liabilities as measure of investment. Ini kalian pokoknya harus selalu baca soalnya ya guys. Ini kan tadi dibilang cuma total assets, kalau untuk yang ROI cuma total assets as a measure of investment. Tapi kalau untuk residual income dia malah total assets kurang current liabilities as measure of investment. Jadi kayak perhatiin itu. ROI kan income kurang required rate of return bagi ini ya. Udah deh, operating income kan ini ya, ini dikurang investment tadi, total asset kurang current liabilities, terus nanti dikali sama required rate of return, ini udah ada di soal juga. Nah, next disuruh ngitung, dikasih info, disuruh hitung, nih NOPAT, WACC, investment sama EVA. Dikasih informasi tambahan, tax 25%, long-term debt with a market value of 18 juta, with interest rate 10%, equity 12 juta, sama cost of equity 15%. Ini tinggal dimasuk-masukin rumusnya aja sih guys. NOPAT kan itu operating income dikurang pajaknya ya. Terus WACC, terus investment, total asset kurang current liability. Terus tinggal dimasukin deh. Masukin rumus aja. Use your previous calculations to evaluate the relative performance of each division. Nah, ini kalau kita lihat dari, kalian bisa evaluate masing-masing aja sih. Kalian bisa bilang kayak, kalau berdasarkan ROI, divisi Flower itu lebih bagus karena ROI-nya lebih gede. Terus kalau based on residual income, tetap divisi Flower karena dia positif, difference-nya berapa gitu.
Terus gitu-gitu aja sih. Ini kalian baca aja nanti. Terus topik terakhir adalah balance scorecard. Nah, kalau balance scorecard, bentar. Gucci shop buys leather bags in bulk, applies its own hand-paint designs, and proceeds to sell its products to various retailers and resellers. Gucci shop aims to become known for its unique hand-paint designs, and it also aims for customers to be able to feel confident and seen in a unique and distinctive Gucci leather bag. The following data are the Gucci shop's operations for 2 years. Ini infonya. Administrative cost depends on the blah, 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 blah. Nah, ditanyanya tuh, what is Gucci shop strategy? Is it cost leadership or product differentiation? Kalau dia cost leadership, berarti dia berusaha untuk menjadi yang paling murah dibanding their competitors in the market. That's why it's cost leadership gitu. Sedangkan, jadi mereka lebih fokus di harga murah. Sedangkan kalau product differentiation, mereka lebih fokus ke produknya tuh unik. Jadi bukan fighting against prices, tapi fighting for their value gitu. Kalau ini tokonya kan dia bilang applies its own hand paint designs, and aims to become known for its unique hand paint. Ini nggak ada nunjukin mereka mau jual paling murah. Mereka maunya jadi toko yang unik gitu, one of a kind with its hand paint designs. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dia itu product differentiation strateginya, karena dia bukan di lowering its cost. Sedangkan di point of the distinctness. Nah, pertanyaan kedua, describe in brief the key measures that Gucci should include in its balance scorecard, and explain the reason to do so. Nah, balance scorecard kan itu terdiri dari 4 perspektif ya, financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Saran gue sih kalau kalian ini, bentar. Ini soalnya kurang lengkap deh. Biasanya kalian bakal dikasih kayak list performance measures, terus nanti kalian harus cocok-cocokin gitu. Bentar, gue cek soal-soal gue dulu. Ini kurang lengkap deh. Oh sorry, ini kalau jenis soalnya tuh kayaknya bikin jawabannya sendiri. Tapi biasanya kalau di Quispar atau di ujian, nanti bakal dikasih list performance measures. Terus kalian disuruh masuk, cocokin aja. Dia masuk ke perspektif yang mana gitu. Yang penting kalian banyak-banyak latihan aja sih, karena biasanya mirip-mirip sama kayak yang di buku. Ntar gue coba pindahin. Nih, jadi kalau dulu gue latihannya kayak gue cari soal ini sebanyak mungkin, terus gue kayak hafalin, oh kalau gross percentage dia masuknya ke finance, ini masuk ke ini gitu. Gitu sih untuk balance scorecard. Oke deh, itu sih paling. Nanti kalian juga bisa baca sendiri aja ini. Oke. Itu sih dari gue. Kalau kalian mau nanya, boleh kabarin gue aja lewat line. Cari aja di Captain Matea. Terus gue sangat rekomen kalian belajar dari ASIS. Dan di silabus kan itu ada list
in class required in class ini ya, exercises, gue saranin kalian kerjain itu, soalnya soal ujian biasanya mirip-mirip itu. Itu aja sih. Thank you guys. Thank you Riva. Izin Riva.